Dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan? Kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok nggak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lu. Ya kan? Jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Ini brengsek ini presiden ini. Alhamdulillah tadi teman-teman semua dari DKI Jakarta ya, ini semua hadir untuk ke DPP PKB ya, untuk menyuarakan aspirasinya ya, yang diantaranya adalah mengharapkan, meminta untuk bisa melihat lebih jauh lagi porsi dari Bang Anies yang pernah memang mencalonkan di Pilpres bersama Gus Muhaimin ya. Insya Allah mereka membuka pintunya lebar-lebar ya. Selama ini kedekatan mereka berdua pun memang sungguh sangat luar biasa. Saya ingin sampaikan, saya dan PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra, dan salah satu yang membuat kami berdua PKB dan Gerindra cocok adalah kami sama-sama akan meluruskan ekonomi berbasis konstitusi ini. Ekonomi berbasis konstitusi, ekonomi yang berbasis kepada keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan wassalam. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita, dan memang isu ini sangat hangat akhir-akhir ini teman-teman ya, di mana partai-partai pengusung Mas Anies di Pilpres 2024 kemarin itu ramai-ramai dan satu persatu angkat kaki dari mendukung Mas Anies di pemilihan gubernur Jakarta. Yang pertama, kalau kita lihat PKS mulai mesra dengan Kim, mulai gabung dengan Kim, dan isunya Kim ini menawarkan cawagup untuk PKS teman-teman di Jakarta, dan masuk akal karena PKS pemenang pemilu di Jakarta. Kemudian Nasdem, di mana Surya Paloh bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto dan akhirnya bergabung dengan Kim. Dan yang terakhir, Caimin mengumumkan bahwa partainya bersama dengan Gerindra di Jakarta dan juga di nasional. Waduh, ini apa ya, apa teman-teman ya yang paling tepat untuk menggambarkan ini ya? Apakah ini sebuah karma bagi Mas Anies karena menyerang Pak Prabowo di debat kemarin dengan mengatakan bahwa Pak Prabowo tak tahan jadi oposisi teman-teman. Dan juga ya mungkin 11 dari 100 lah ya. Tapi yang paling saya highlight adalah tak tahan oposisi gitu. Apakah Mas Anies ini ketika tidak mencalonkan lagi sebagai gubernur Jakarta dia akan tahan sebagai oposisi? Ataupun Mas Anies mencari pekerjaan lain teman-teman? Dan sebenarnya apa motivasi Mas Anies ingin maju di Jakarta? Karena kan setelah Pilpres dia mengatakan bahwa dia tidak ingin maju di Jakarta lagi teman-teman. Tapi akhirnya ya katanya sih aspirasi warga teman-teman. Yang tapi nanti kita akan melihat bagaimana kata pakar ataupun kata pengamat politik terkait dengan batalnya dan wassalamnya Mas Anies di Pilkada Jakarta. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Ya, pertama begini Bang Sahal, Anies sepertinya gagal membaca perkembangan arah mata angin yang terus berhembus. Dulu memang ada kecenderungan orang yang tidak punya partai politik atau orang yang hanya sebatas kader biasa di partai politik tertentu itu menjadi darling untuk dimajukan dalam sebuah kompetisi politik. Ya sebut saja misalnya Jokowi. Awal-awal di Solo, awal-awal ke Jakarta bukan siapa-siapa, hanya kader biasa, tapi karena dinilai punya magnet, disukai oleh publik, PDIP yang cukup besar saat itu dengan sukarela memberikan dukungan politiknya. Ada fenomena Ridwan Kamil, ada fenomena misalnya Anies Baswedan.
yang saya kira tidak berpartai, tapi partai kemudian sangat terpincut untuk mengusung mereka menjadi bagian dari salah satu kontestan kan dalam pilkada. Itu 2014, 2017, 2019, sampai akhirnya kita sampai pada pilkada serentak 2024. Di mana angin berhembus sebaliknya. Jadi orang-orang yang tidak teridentifikasi memiliki partai politik tertentu seperti Anies Baswedan, nasibnya terombang-ambing, tidak jelas, dan bisa dipastikan wassalam pencalonannya di Jakarta. Wassalam. Ya terbukti, PKB tak mau, PKS sudah tak mau, Nasdem juga sangat tegas menyatakan tak jadi untuk mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Ini artinya apa? Partai politik tentu berpikir bagaimana menyelamatkan kepentingan politik mereka masing-masing. 5 tahun ke depan, ini kan kita akan puasa politik. Iya juga Tak ya. ada lagi pemilu, tak ada lagi pilkada. Oleh karena itu, kalau partai non-Kim ini, PKB, PKS, dan Nasdem salah langkah mengkalkulasi politiknya, Puasa maka lama ya 5 kan? tahun yang akan datang, dia akan berjalan di tempat yang sunyi, dia sendirian, tak punya teman, dan akan kering kerontang karena tak mampu mengakses kekuasaan politik. Iya Kan itu juga yang ya. dihitung oleh partai ini, Bang. Apalagi pada saat yang bersamaan, PKS, PKB, dan Nasdem mengusung Anies Baswedan, ini kan belum tentu juga ada barokah elektoralnya. Ini yang sepertinya membuat kenapa partai-partai ini ya kemudian tertarik ketika ada tawaran dari Kimplas. Jadi jangan salahkan partainya kalau kemudian mereka itu tidak mengusung orang yang selama ini tidak berpartai. Dan tidak pernah Saya berjuang dalam untuk banyak partai ya hal kan? respect dengan PKS dalam arti mereka sudah berpikir itu soal untung dan rugi. PKS dulu kan kalau bicara Anies cinta mati, cinta buta. Yo, Apapun Anies ya PKS, apapun Anies dibela untuk mendapatkan tiket pencalonan. Tapi di 2024 bagi PKS kalau memang Anies tidak terlampau memperjuangkan PKS, faedah elektoralnya juga nggak signifikan, ya PKS kemudian bergabung dengan KIN. PKS tak lagi pakai perasaan dalam berpolitik, tapi kalkulasinya adalah untung dan rugi. Ini yang saya kira itu menjadi penting. Nah, yang kedua bagi pendukung Pak Anies, nggak usah dimaki-maki itu PKS, nggak usah dimaki-maki itu Nasdem dan PKB. Pak Anies itu bukan kader partai, nggak ada Bukan kader haknya di partai. situ. Yo, Ada betul. yang mengatakan misalnya PKS, Nasdem, dan PKB itu naik secara signifikan. Mungkin iya, tapi ingat, sesignifikannya Anies Baswedan memberikan faedah elektoral paling cuma 6 kursi, 5 kursi, dan 4 kursi. Sekalipun tidak memberikan faedah pada ketiga partai ini, gitu ya. Partai-partai ini dipastikan akan lolos kok di parlemen. Jadi ini yang saya kira memang berhentilah membuli dan mulai sarankan kepada Pak Anies, mulai saat ini berpikir untuk menjadi bagian dari partai politik tertentu, bisa masuk Susah PKB, sih. bisa masuk Nasdem, Terlalu bisa percaya masuk diri ya kan? PKS, mungkin juga bisa masuk PDIP. Minimal ada harapan gitu ya. Betapa ke depan ini ada kecenderungan demokrasi elit melalui partai politik akan menjadi instrumen yang akan membedakan dengan suasana batin kepolitikan kita dibandingkan dengan 5-10 tahun yang akan datang. Jadi di situ, Bang. Nah, Makanya kalau saya membaca perkembangan di X dan di medsos pada marah-marah ke PKS misalnya, apanya mau dimarahi PKS itu? Anies itu bukan kader PKS, kalau nggak ngedukung ya wajar. Kalau mau dimarahin itu, kalau PKS gagal misalnya mendukung Sohibul Iman, menarik dukungannya tak mengusung Suswono, tidak mendukung Ahmad Syaihu dalam pertandingan, baru marah karena kadernya Betul, karena diabaikan. kadernya. Anies bukan siapa-siapa di PKS, Anies bukan siapa-siapa di PKS. Bang. Asik. Kalau Nah, itu kan disebut misalnya Anies disebut membuat PKS kuat, nanti dulu kan bisa dilihat datanya. ya, 2019 PKS itu di Jakarta khususnya itu 16 kursi, 2024 cuma naik 2 Bang, 18. 2 biji. Nggak banyak amat kecuali naiknya berlipat ganda dari 16 jadi 32, baru kemudian layak untuk dibully itu PKS. Di suara nasional, suara PKS itu cuma nambah 3 kursi, Bang. Jadi nggak banyak-banyak amat gitu ya. Dalam ya. konteks itulah bagi saya ini menjadi faedah penting ya bagi politisi yang berharap ingin maju dalam sebuah kompetisi per hari ini harus mulai berpartai. Itu penting sebenarnya.
mungkin 5 tahun yang lalu, terutama saat jelang Pilkada DKI 2017 dan jelang Pilpres 2024, Anies jadi darling. Jadi Nasdem, kemudian PKS, PKB bilang ke Anies, "Yuk kita usung sebagai salah satu calon presiden, menantang Prabowo Subianto berhadapan dengan Ganjar." Itu dulu, tapi setelah Pilpres, pamor Anies tuh hilang dan luntur secara total. Kan itu yang mestinya harus dilihat, Bang. Ya buktinya 3 partai pendukungnya yang ada di Pilpres satu persatu angkat kaki dan pindah haluan. Ini kan menegaskan betapa Anies tidak punya kekuatan politik apapun. Anies ini terlampau asyik dengan dirinya, mungkin selalu merasa center of the world, merasa popularitas dan elektabilitasnya paling menjulang sampai Sidratul Muntaha. Jadi partai itu tanpa dilobi, tanpa diyakinkan akan berduyun-duyun untuk mengusung dirinya. Kalau 5-7 tahun yang Bentar guys, sebentar guys. Itu lucu sih tadi. Sampai Sidratul Muntaha katanya kan. Itu lucu banget. Itu lucu banget. Itulah kepercayaan diri Mas Anies dan anak-anak Abah ya kan. Terlalu percaya diri, terlampau percaya diri. Percaya diri itu sampai Sidratul Muntaha. Ini lucu banget. lalu, ya nggak ada yang bisa bantah itu. Karena Anies memang magnetnya luar biasa. Tapi per hari ini, pasca Pilpres, bagi partai-partai pengusungnya, ya Anies juga nggak ada bedanya dengan yang lain. Kalah dalam Pilpres. Ini yang mestinya dipahami. Anies tidak bisa lagi menganggap dirinya adalah darling, spesial, kemudian begitu banyak partai politik itu tertarik. Apalagi Anies sebagai ilmuwan politik ya. Partai berkoalisi itu kan teorinya dua. Pertama adalah kepentingan untung dan rugi. Yang kedua ada yang disebut dengan koersi. Dalam kondisi keterpaksaan. Apa yang membuat terpaksa? Terpaksa bergabung sekalipun yang menjadi tempat bergabung itu adalah lawan politik, terpaksa. Kenapa terpaksa? Takut tidak mendapatkan akses kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, takut tiba-tiba muncul persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan elit-elit partai bermasalah itu muncul tiba-tiba. Jadi terpaksa sebenarnya berkoalisinya. Termasuk misalnya ada ketakutan tidak berkoalisi dengan pemenang, dengan penguasa. Takut ada dualisme kepengurusan di partai. Hal-hal yang semacam ini kan terjadi di kita. Pasca Pilpres 2014 ada dualisme partai P3 dan Golkar. Itu kan friksi soal apakah bergabung dengan kekuasaan ataukah tetap jadi oposisi. Ini yang sepertinya agak sedikit lupa oleh Anies Baswedan. Kadang partai memutuskan koalisi dengan pemenang dengan siapapun yang berkuasa itu karena alasan koersi yang saya sebut tanda kutip, alasan-alasan keterpaksaan, efek negatif yang tanpa diduga yang selama ini menjadi keburukan partai. Oleh karena itu, Anies misalnya sejak lama sudah membaca ketika sikap politik PKS di Sumut awal-awal memberikan dukungan politik kepada Edi Rahmayadi sampai deadline waktu yang ditentukan tak ada tambahan partai untuk bisa maju, akhirnya tarik dukungan dan mendukung Bobi Nasution. Ini kan sangat jelas PKS itu memberikan kode ke Anies. Kalau ada partai lain di luar PKS bukan tidak mungkin di Sumut akan terjadi di Jakarta. Per hari ini udah terjadi, Bang. Ya. Nah, setelah terjadi, saya membaca Anies ini agak galau. Anies itu mungkin panik, terutama partai politik yang selama ini dinilai paling setia, paling tulus mendukung Anies Baswedan, tapi kemudian tidak memberikan dukungan PKS. Nah, itu yang terjadi menurut saya. Nah teman-teman, itulah video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan Bung Adi Prayitno tadi menjelaskan secara rinci, secara gamblang, secara detail bagaimana sebenarnya nasib Anies di Pilkada 2024 teman-teman ya. Dan ya mungkin ya balik lagi ya kata Adi Prayitno tadi, Anies ini terlampau percaya diri, pendukung-pendukungnya juga terlalu percaya diri. Bahkan dulu ya, saya ingatkan lagi teman-teman, ada pendukungnya yang mengatakan bahwa Anies itu tak butuh partai, tapi partai yang butuh Anies. Kalau kata Adi Prayitno ya 5 tahun lalu ya mungkin masih seperti itu, tapi sekarang ya beda suasananya. Apalagi suasana politik berbeda, partai pemenang ini juga terbuka untuk mengajak partai lain untuk bergabung. Selain itu ya 5 tahun ini tidak ada perpolitikan kontestasi lagi teman-teman. Semua selesai di 2024. Dan kalau tidak berkoalisi dengan pemerintah, maka ya selamat berpuasa selama 5 tahun ke depan. Dan inilah mungkin yang dipikir oleh partai. Dan juga Anies bukan siapa-siapa di partai politik. Dia hanya orang biasa yang punya elektabilitas yang bagus, kemudian dicatok, diambil oleh partai untuk diusung. Dan yang notabene dia bukan kader partai teman-teman. Tidak pernah berjuang untuk partai, tidak pernah berdarah-darah untuk partai. Ya dia orang luar gitu yang diusung.
Dan partai politik ini utamanya PKS yang notabene pemenang di Pilkada Jakarta, ya mereka berhak mengusung kadernya gitu. Dan yang menjadi pertanyaan juga teman-teman, ya kenapa sebenarnya Mas Anies ini nggak mau masuk partai? Apakah takut baju kesuciannya itu kotor ya? Itu mungkin cuma Mas Anies yang bisa menjawab teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.